Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Al-thalith al-munasabah, korelasi atau hubungan terkait ayat dengan ayat, itu disebut munasabah. Jadi ada hubungan satu surat di dalam Al-Quran dengan satu surat yang lain. Ini hebatnya Al-Quran. Ada juga hubungan satu ayat dengan ayat yang lain. Ada kalanya di surat yang berbeda. Di surat yang berbeda, penafsirannya berada ayat di surat yang berbeda. Itu disebut tanasub. Dulu ada ulama Mesir, murid dari Ibn Hajar Al-Asqalani, bernama Al-Imam Al-Biqai, menulis kitab khusus tentang disiplin ilmu ini, tanasub, ilmu tanasub, korelasi antara surat dengan surat di dalam Al-Quran atau ayat dengan ayat di dalam Al-Quran. Beliau menulis satu kitab khusus berjudul Nazmud Duror fi Tanasubil Ayati Wasuar. Itu metode di dalam menafsirkan. Nah, di sini tanasub, Allah Ta'ala menyebutkan, kalau kita perhatikan di surat Al-Baqarah, ini sistematis sekali di dalam Al-Quran. Sistematis bahasanya tabi'an linizamin khos. Tabi'an linizamin khos. Sistematis. Kalau kita membaca surat Al-Baqarah, di awal-awal surat, di situ Allah akan terangkan sifat orang-orang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata ila akhir ayat. Itu kan sifat orang beriman. Percaya kepada yang gaib, kemudian melaksanakan sholat, menunaikan zakat. Di awal dibuka dengan tidak ada keraguan. Itu ciri-ciri sifat orang beriman. Tapi setelah itu Allah masukkan ciri-ciri sifat golongan kedua, orang-orang kafir. Kayak disebut di situ khatamallahu ala qulubihim ila akhir ayat. Nah, sekarang kita masuk ke golongan ketiga, ciri-ciri sifat-sifat orang munafik. Lihat bagaimana tersusun rapi. Di awal Allah ceritakan sifat-sifat orang beriman. Di sinfu athani, di golongan kedua Allah ceritakan sifat-sifat orang kafir. Di golongan ketiga Allah ceritakan sifat-sifat orang-orang munafik. Nah, di sini dikatakan wahum as-sinfu ats-tsalits alladzina yudhiruna al-imana wa yubtinuna al-kufra. Orang munafik itu definisinya adalah mereka menampakkan keimanan, namun
mereka menyembunyikan kekufuran di dalam hati. Kita membaca sejarah Nabi, As-Sirah Nabawiyah, tokoh pimpinan orang munafik yang ada di Madinah di masa Rasul bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu dijuluki Sayyidul Munafiqin, pimpinan orang-orang munafik. Jadi sholat bersama Rasul, bahkan di hadapan Nabi kelihatan baik. Rasulullah tahu itu, tapi Rasulullah menggunakan hukum yang memang berlaku, yaitu nahnu nahkum bizawahir wallahu ya'lamu bisarair. Kita berhukum yang zahir dia sholat, ya kita anggap Islam. Dia puasa, dia haji, dia umroh misalnya, dia sudah menyatakan 2 kalimat syahadat, secara zahir nahkumu bizawahir, dia Islam. Tapi di dalam hatinya dia menyimpan kekufuran. Selepas dia duduk dengan Nabi, dia kembali pulang ke rumahnya. Di situ dia buat macam-macam siasat. Dia sangat benci ke Rasul karena merasa jabatannya. Jadi sebelum Nabi hijrah ke Madinah, dia salah satu tokoh di kota Madinah. Bahkan ada rencana mau dijadikan sebagai seakan-akan seperti raja di Madinah. Ternyata Nabi hijrah semuanya ke Rasulullah. Marah dia, hasad dia. Dari situlah nifak itu mulai ada dalam hatinya, kemunafikan itu ada. Ya, memprovokasi, bahkan sampai kepada memfitnah istrinya Nabi berzina, Sayyidah Aisyah, hadithul ifk. Ya, ini orang-orang ini yang melakukan. Makanya orang munafik ini lebih berbahaya dibanding orang-orang musyrik yang ada di zaman Nabi, karena mereka musuh terlihat jelas, tapi yang satu ini berada di dalam, bagaikan duri dalam daging, di tengah-tengah, sholat juga bersama, bahkan jihad bersama Nabi. Ghazwatul Badar ikut mereka perang, tapi tengah jalan dia provokasi, akhirnya sebagian orang pulang, gak ikut Nabi, padahal mau perang tuh. Siapa yang lakukan itu? Ini pemimpin orang munafik bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka di situ dikatakan apa? Yudhirunal iman. Dia menampakkan keimanan, tapi dia menyimpan kekufuran di dalam hati. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah nyatakan ya, mereka dusta. Orang munafik itu syahadatnya dusta. Nanti dihukumi di akhirat bukan sebagai orang muslim, tapi sebagai orang kafir. Tapi ketika di dunia dihukumi mereka orang muslim, karena secara zahir mereka melakukan praktek-praktek amalia kaum muslimin. Imam Ghazali mengatakan, ya kita tidak punya kemampuan menghukum orang yang tersembunyi dalam hati. Itu wilayahnya Allah. Itu kecuali sudah jelas-jelas ya. Nah, dan pada akhirnya nanti mau meninggal, mau mati, tokoh munafik ini minta kepada anaknya, tolong datangi Nabi Muhammad. Ini ayah mau mati, minta ke Nabi Muhammad jubah yang biasa dia pakai, jadikan itu sebagai kain kafan ayah. Itu. Padahal ini musuhnya Rasul. Nabi berikan itu, diminta oleh anaknya, Nabi berikan jubah tersebut kepada musuhnya Nabi, orang munafik. Setelah itu diminta lagi, wahai Rasul, kalau ayah saya meninggal, tolong kau solatkan ayah saya. Nabi baik, luar biasa. Nabi datang menyolatkan, tapi Allah yang larang. Turun ayat, jangan kau solat
di atas kuburan orang munafik. Itu akhlak dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berlaku baik bukan hanya kepada sahabat terdekat, bahkan kepada musuh pun Nabi berikan itu kebaikan. Padahal Nabi tahu betapa ini orang sangat jahat. Gitu. Sudah memfitnah Nabi, ya sudah memprovokasi Nabi. Bahkan di saat perang Ghazwatul Khandaq, mereka gabung dengan musuh-musuh Allah untuk melawan Nabi Muhammad dari dalam. Gitu. Ya, dia punya pasukan-pasukan ada di Madinah yang memang dia kader untuk jadi orang-orang munafik juga. Itu. Ini disebut sebagai an-nifaq. Jadi nifaq itu artinya kemunafikan. Orangnya disebut munafik. Penyakitnya disebut nifaq. Ulama membagi dua. Nifaq ada dua. Ada an-nifaq al-i'tiqadi, ada an-nifaq al-amali. An-nifaq al-i'tiqadi, nifaq i'tiqad ini adalah benar-benar munafik. Dalam hati menyimpan kekufuran. Itu namanya an-nifaq al-i'tiqadi. Seperti siapa tadi itu? Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi anaknya muslim, anaknya mukmin, orang baik anaknya. Tuh. Sampai anaknya mengatakan kepada Nabi, wahai Rasul, kalau kau izinkan saya membunuh ayah saya yang seorang munafik itu, saya akan lakukan. Tapi kata Nabi, saya diutus bukan untuk mengajarkan anak menjadi jahat kepada orang tua. Sekalipun orang tuamu, dia orang yang tidak baik, tapi dia adalah orang tuamu. Tidak mungkin saya memerintahkan kau membunuh ayahmu. Hasya wa kalla. Ya. Yang kedua namanya an-nifaq al-amali, kemunafikan amal. Jadi tidak menyimpan kekufuran di dalam hati, akan tetapi perbuatan-perbuatan buruk orang-orang munafik, amal-amal buruk orang munafik kita lakukan. Itu disebut an-nifaq al-amali. Itu yang disebut dalam hadis ayatul munafik thalath. Tanda-tanda munafik thalathatun, ya, ada 3 atau thalathun. Yang pertama, idza haddatsa kadzab, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumin khan. Fil hadits apa thalathun apa thalathatun? Ayatul nifaq, ayatul munafik thalathatun. Tanda orang munafik thalathatun, ada 3. Kalau bicara bohong, kalau janji diingkari, kalau diberikan amanah dia berkhianat. Nah ini bukan nifaq al-i'tiqadi, tidak. Tapi ini nifaq al-amali. Artinya inilah perbuatan-perbuatan orang munafik yang kita lakukan. Perbuatan itu takut kelamaan nanti masuk kepada nifaq i'tiqadi. Karena itu amalannya orang-orang munafik. Bohong, mengingkari janji, dan berkhianat. Itu kan sifat-sifatnya orang munafik. Yang dimaksud munafik al-i'tiqadi, bukan al-munafik al-amali. Atau penyakitnya an-nifaq al-i'tiqadi, bukan an-nifaq al-amali. Nah, nifaq amali tadi itu. Al-Habib Muhammad Al-Haddar di dalam kitab Ajalatus Sibaq ila Makarimil Akhlaq mengatakan, orang yang terus-menerus melakukan perbuatan nifaq amali, yaitu perbuatan-perbuatan orang munafik, awalnya dia tidak munafik, tapi khawatir lama-kelamaan karena dilakukan dosa ini terus-menerus, khawatir dia akan masuk kepada an-nifaq al-i'tiqadi. Itu dalam kitab Ajalatus Sibaq ila Makarimil Akhlaq. Kalau yang kafir jelas Abu Jahal misalnya, Sayyidul Kuffar atau Sayyidul Kafirin. Abu Jahal menampakkan musuhnya, permusuhannya ditampakkan di hadapan Nabi. Tapi kalau yang munafik di hadapan Nabi baik, bicaranya ramah,
akhlaknya kelihatan baik di hadapan Rasul. Bahkan seakan-akan ikut berjuang, ada pembangunan masjid ikut juga, pergi jihad ikut juga walaupun tengah jalan pulang. Sholat ikut juga, musyawarah ikut juga, dia ikut terus. Tapi dalam hatinya menyimpan kekufuran, pengingkaran, kebencian, hasad. Jadi kalau pemimpin orang-orang kafir di zaman Nabi, Abu Jahal, pemimpin orang munafik di zaman Nabi, Abdullah bin Ubay bin Salul. Beda dengan yang beriman. Kalau yang beriman, ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dari golongan orang dewasa yang pertama kali memeluk agama Islam, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Golongan wanita pertama yang memeluk agama Islam, istrinya Nabi, Sayyidah Khadijah. Golongan budak yang pertama kali memeluk agama Islam, Sayyidina Bilal ibn Rabah. Golongan mantan budak yang memeluk agama Islam, Zaid ibn Harithah. Golongan anak kecil yang memeluk agama Islam, Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Ada ulama membagi-bagi begitu. Ada juga yang mengurut bahwa yang paling pertama adalah Sayyidah Khadijah, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada juga yang mengatakan Sayyidina Ali terlebih dahulu, kemudian Sayyidah Khadijah. Terlepas daripada itu semua, inilah contoh-contoh orang-orang yang beriman. Ya, kalau yang beriman tadi, yang munafik tadi Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang tokoh kafir Abu Jahal. Abu Jahal. Wa atnaba bi dzikrihim fi 13 ayat. Allah sebutkan ciri-ciri penyebutan orang munafik itu ada 13 ayat. Bayangkan tuh. Jadi 13 ayat Allah firmankan hanya menjelaskan ciri-ciri orang munafik. Kenapa disebut hingga 13 ayat? Karena bahayanya sangat besar. Besar bahayanya, wa kabir, ya, dan sangat membahayakan orang yang memiliki sifat ini, atau orang yang dia adalah orang munafik, dia memiliki bahaya yang sangat besar bagi lawannya. Tuh. Dulu di zaman penjajahan, kita sebut pengkhianat. Itu kalau dalam definisi agama orang munafik, pengkhianat, sifat khianat. Dan diberikan dua misal untuk menambah penjelasan fil kashfi wal bayan, dan juga taudihan lima tantawi alaihi nufusuhum, dan juga Allah menjelaskan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka min zulmatid dolali wan nifaq, daripada kejahatan, kegelapan, kesesatan, dan kemunafikan. Dan yang memiliki sifat ini, wa ma yaulu ilaihi haluhum minal halak wad dimar. Yang memiliki sifat semacam ini, keadaan mereka itu akan membawa kepada kehancuran dan kebinasaan. Orang munafik itu disebut nerakanya saja khusus. Ya. Disebut apa? Innal munafikina fi darkil asfalin. Asfalin, ya? Di neraka yang paling dasar. Orang-orang munafik fi darkil asfalin. Tempatnya di neraka yang paling dasar. Masya Allah. Kalau golongan sufi menganggap munafik, penyakit nifak, khianat kepada Allah. Menurut mereka itu juga nifak. Gimana khianat kepada Allah? Ya di hadapan makhluk kelihatan baik, tapi di saat sendiri dia jahat. Nah itu juga kan nifak. Menurut mereka indal asfiyah. Al-Imam Kalabadhi mengisyaratkan dalam kitabnya At-Ta'arruf. Al-Imam Al-Kalabadhi. At-Ta'arruf fi ma'rifati madhhab at-tasawuf. Kemudian dikatakan di sini yukhadi'una. Nah, tadi mereka punya sifat yang disebutkan di ayat ini, yukhadi'una.
suka mengadakan satu makar, tipuan. Ya, yukhadi'una Allah. Sampai-sampai dikatakan mereka itu ingin membuat satu kebohongan, penipuan kepada Allah. Walladzina amanu, dan juga mereka membuat satu tipuan kepada orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Akan tetapi yang tertipu mereka sendiri, namun mereka tidak menyadarinya. Nah, itu sifat orang munafik tadi saya katakan, suka menipu. Suka menipu. Itu nifaq al-amali. An-nifaq al-amali, menipu. Apalagi tadi? Bohong. Sudah bohongnya di hadapan kelihatan baik, di belakang jahat, bohong berarti. Itu secara fi'il, perbuatannya sudah berbohong, apalagi lisan. Dia punya sikap saja sudah bohong. Hatinya sudah bohong, lidahnya juga suka bohong. Jadi bohongnya 3, perbuatannya suka dibuat drama. Actingnya bagus, di depan kelihatan baik, di belakang jahat. Itu bohong. Kemudian membuat kebohongan dengan lisan. Ya, menceritakan sesuatu yang tidak ada dan meniadakan sesuatu yang ada dengan lisannya. Itu juga bohong. Hati juga bohong. Secara zahir kelihatan senang dengan Islam, tapi dalam hati bohong, benci. Itu penyakit nifaq. Yang ketiga, khianat. Tadi dalam sejarah, kalau musuhnya yang melawan Nabi jumlahnya besar dan kaum muslimin dalam keadaan terpojok, mereka tampilkan diri untuk melawan kaum muslimin, gabung dengan musuh. Itu dalam sejarah orang-orang munafik yang ada di kota Madinah. Tapi di saat kaum muslimin lagi hebat-hebatnya menang dalam perang mereka juga ikut serta. Takut. Kaum muslimin lagi terpojok, mereka menyerang. Kaum muslimin ketika kuat, mereka ikut serta jadi orang yang lemah. Itu belas kasih, kasihan. Itu orang munafik. Khianat. Melanggar amanah. Dikasih amanah, dilanggar. Janji, berbohong. Sifat-sifatnya itu menipu, berdusta, berkhianat, pembohong. Kemudian di sini dikatakan juga mereka ini sakit. Nah, orang yang munafik itu sakit sebenarnya. Sakit jiwa. Ya, dikatakan di sini maradun, mereka sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alim bima kanu yakzibun. Allah katakan ini orang munafik ada penyakit dalam hati mereka, dan penyakit ini bertambah kritis. Orang munafik itu penyakitnya makin lama makin kritis. Maka disebut fazadahumullahu marada. Allah menambahkan bagi mereka penyakitnya. Walahum azabun alim, dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Bima kanu yakzibun. Allah sebutkan lagi sifatnya, dengan apa-apa yang mereka selalu berbohong. Yakzibun. Nah, penyakit, kata Ibnul Qayyim, lahir 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah, di dalam kitab At-Tib An-Nabawi, kedokteran Nabi, mengatakan penyakit ada 2, ada penyakit yang hissi, ada yang ma'nawi. Al-maradul hissi, al-maradul ma'nawi. Penyakit yang konkret, penyakit fisik, demam, flu, stroke,
penyakit jantung, itu disebut al-maradul hissi, penyakit konkret. Penyakit yang kedua, ini juga penyakit, yaitu al-maradul hissi, kemunafikan, iri hati, kesombongan, ria, sum'ah, dan lain-lainnya. Itu juga disebut sebagai penyakit. Cuma masalahnya kalau penyakit fisik ada tempat untuk berobat, rumah sakit. Ada profesi orang untuk mengobati, dokter. Yang jantung ada spesialis jantung. Yang penyakit mata ada spesialis mata. Yang tulang ada spesialis tulang. Yang anaknya sakit ada spesialis anak. Lengkap. Semuanya spesialis. Spesialis gizi juga ada. Tapi ketika penyakit maknawi, penyakit hati, gak ada rumah sakitnya. Gak ada rumah sakit mengobati penyakit hasad. Tidak ada rumah sakit mengobati penyakit sombong. Tidak ada rumah sakit mengobati penyakit kemunafikan. Padahal kata ulama, penyakit maknawi lebih berbahaya. Kenapa lebih berbahaya? Yang pertama, jiwanya itu sakit. Orang yang punya penyakit hati, jiwanya itu sakit. Hidup tidak enak. Nanti jiwa itu sakit akan merusak apa? Fisik. Karena sumber penyakit itu adalah di pikiran kita, di jiwa kita. Kemudian yang lebih berbahaya penyakit yang ada di hati ini, yang kedua, dampaknya bukan hanya diri dia sendiri. Kalau kita penyakit fisik, hanya untuk kita bahayanya. Ya, kecuali yang menular ya. Tapi kalau penyakit yang ada di hati, itu berbahaya juga bagi orang lain. Ada iri hati. Tujuan orang yang iri hati apa? Menghilangkan kenikmatan orang yang dia irikan itu. Dia bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Munafik begitu juga. Kemudian lebih berbahaya dari penyakit fisik, penyakit maknawi ini, bahwa orang yang meninggal membawa penyakit ini, dia membawa dosa besar. Dia membawa penyakit hati. Allah nyatakan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Yang hatinya selamat, yang bisa selamat di akhirat. Itu. Tapi kalau penyakit fisik, sebaliknya, kalau kita sabar, justru itu pelebur dosa. Kafaratuz dzunub. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan tanpa dosa. Ada riwayat mengatakan al-hummah yauman wa lailah mukaffaratuz dzunub sanah. Ya, demam sehari semalam menghapus dosa-dosa kecil selama 1 tahun. Kalau la syaqwa fi, tidak mengeluh di dalam sakitnya itu. Mengeluh maksudnya mengeluh kepada Allah, bukan orang tanya gimana kabarnya, aduh sakit ini, itu gak masuk. Itu manusiawi, sakit badan tidak enak. Masa kalau dokter tanya gimana, oh sehat, sehat ngapain di sini? Takut kalau mengeluh dosa. Gimana saya mau diagnosa? Ya itu kan salah paham. Maksudnya mengeluh di situ mengeluh kepada Allah, protes, ya Allah kenapa saya harus sakit begini ya Allah, selalu begitu. Padahal itu kan sudah ketetapan bahwa kasih sayang Allah ada berupa sakit untuk menghapus dosa. Kafaratuz dzunub. Ya. La yadhiku sadruk fal hadithu yahud Allahu muqaddir wal alam syu'un la yakthuru hammuk ma quddir yakun. Kemudian di sini lagi dikatakan, nah, hati mereka ini sakit. Fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Nah, kalau dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan di bumi ini, mereka mengatakan, kami berbuat perbuatan yang muslihun, yang baik, perbuatan yang baik. Artinya apa di sini? Orang munafik itu
tidak pernah menyadari perbuatan jahatnya. Perbuatan jahat yang dia lakukan itu dianggap satu kebaikan. Ini bahayanya nih orang munafik nih. Bahaya orang ini, penyakit, waduh ini. Al-munafikun ini paling bahaya. Paling bahaya. Jadi perbuatan yang jahat dianggap perbuatan baik. Sebab itulah di ayat yang lain, ketika Nabi ingin istighfar, memohon ampun, saking baiknya Nabi kita, ada orang-orang munafik yang meninggal, Nabi ingin istighfar ke mereka. Istighfar. Turun ayat yang kurang lebih maknanya, kalau kau istighfar sebanyak 70 kali, sekalipun sebanyak 70 kali, saya tidak akan terima istighfar itu untuk orang munafik. Tapi Nabi punya kasih sayang luar biasa. Kata Nabi, kalau bisa diampuni juga, saya akan berusaha istighfar lebih dari 70 kali untuk mereka. Kan Allah bilang 70 kali kau istighfar, saya tidak akan ampuni. Nabi mengatakan, kalau bisa diampuni mereka dengan sebab istighfarku, yang Allah katakan sekalipun 70 kali tidak diampuni, maka saya akan berusaha istighfar lebih dari 70 kali agar mereka diampuni oleh Allah Ta'ala. Itu. Ternyata di situ bahasa 70 kali bukan jumlah. Memang Allah tidak mau mengampuni orang munafik. Itu. Tapi rahasianya Allah, sirrun min asrarillah, segala sesuatu berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kita kenal dengan syafa'atul uzma, syafa'atul kubra. Memang syarat utamanya harus muslim. Gitu. Harus muslim. Itu di Al-Quran ada. Istighfar 70 kali pun saya tidak terima. Pengampunannya kepada siapa? Orang-orang munafik. Jadi mereka berbuat buruk, kerusakan, tapi mereka merasa itu berbuat baik. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Lihat tuh. Tidak demikian, kata Allah. Mereka itu gak ada yang berbuat baik, orang-orang munafik. Yang ada mereka itu orang-orang yang berbuat kerusakan. Walakin, akan tetapi la yash'urun. Mereka tidak pernah sadar. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amana sufaha ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Kalau diajak mereka, ayo beriman sebagaimana orang-orang telah beriman, mereka mengatakan, apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Jadi dianggap orang-orang beriman itu orang bodoh. Ada sahabat Nabi dianggap orang bodoh. Ahlul bait Nabi dianggap orang bodoh. Bahkan Nabi Muhammad sendiri dianggap orang bodoh. Karena dikatakan orang-orang yang beriman itu memeluk agama Islam, mereka semua sufaha. Sufaha itu orang-orang bodoh. Itu yang ada di hati mereka itu, orang-orang munafik. Lebih jahat daripada orang-orang kafir. Lebih jahat dari orang musyrik. Karena mereka duri dalam daging. Musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut. Itu peribahasa yang luar biasa. Saking dekatnya dia. Artinya istri juga bisa jadi musuh. Dalam selimut. Tapi isti'arah yang diambil bukan istrinya, kedekatannya. Jadi musuhnya itu dekat sekali begitu sama kita. Bukan masalah istri atau siapa di selimut itu. Tapi posisi musuh. Ketika mereka orang munafik itu dekat dengan kita. Kapan saja ada kesempatan, ada waktu, mereka bisa musnahkan kita. Bisa hancurkan kita. Beda dengan musuh yang terang-terangan musuh, akan jauh. Itu peribahasa musuh dalam selimut. Dan ini luar biasa, Allah Ta'ala mengatakan, wa idza laqaw ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila
Mereka bertemu orang-orang beriman. Mereka mengatakan, kami juga beriman. Ketemu orang musyrik, kami orang musyrik. Ketemu orang kafir, kami juga orang kafir. Tapi yang aslinya dia kafir. Aslinya dia musyrik. Dia syirik. Dia tidak beriman. Rasul mengatakan, inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah, seburuk-buruknya orang yang diazab di hari kiamat, dzul wajhain, orang yang memiliki dua muka. Ya'ti haula'i biwajhin wa ya'ti haula'i biwajhin. Dia datang di kelompok ini dengan wajahnya yang berbeda, dia ikut golongan itu. Datang ke kelompok yang lain, dia ikut kelompok itu dengan wajahnya. Gitu. Kata Nabi, ini paling besar azabnya di yaumul qiyamah. Itu kan gambaran orang munafik. Ya'ti haula biwajhin wa ya'ti haula biwajhin. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau bertemu orang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim. Tapi ketika mereka kembali bertemu dengan koleganya, sesama orang munafik, mereka mengatakan bahwa apa? Ya, kami gak beriman, kami hanya memperolok-olok mereka saja, bercanda. Tertawa mereka, kita bodohin tuh orang beriman. Begitu. Mustahziun. Mustahziun itu apa? Memperolok-olok, mengejek. Biasanya orang munafik kan suka ngejek gitu. Suka ngejek. Dilarang ini. Boikot. Dibuat sengaja tuh. Saya makan nih. Saya makan nih. Ngejek. Nah itu kata Allah Ta'ala memang karakter begitu. Mustahziun. Suka ngejek orang beriman. Ketika ada orang melakukan kebaikan, diejek. Itu sifat orang-orang munafik. Mustahziun. Dan di sini Allah sebut bukan manusia mereka. Ila syayatinihim. Mereka ini kembali ke kawan-kawannya, setan-setan mereka. Allah tidak sebut manusia, Allah sebut setan-setan mereka. Ila syayatinihim. Subhanallah. Padahal ini lagi bahas manusia, bukan lagi bahas iblis atau syaitan. Manusia yang munafik, Allah sebutkan wa idza khalau ila syayatinihim. Nah, kalau mereka kembali bertemu sahabat-sahabatnya yang munafik, yaitu setan-setan itu mereka. Allah Ta'ala sebut sampai seperti itu. Syayatinihim. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi dughyanihim ya'mahun. Hakikatnya Allah yang memperolok-olok mereka. Allah yang mengejek mereka. Dan Allah biarkan mereka tenggelam di dalam kesesatan mereka. Ya'mahun. Ulaika alladzina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan, mereka beli. Mereka membeli apa? Kesesatan. Yang mereka jual apa? Petunjuk. Dan perdagangan mereka tidak akan mengalami keuntungan, ya. Wa makanu muhtadin, dan mereka itu tidak akan pernah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Muhtadin. Mathaluhum kamathal ladzi istauqada nara falamma asabat ma haulahu dhahaballahu binuri. Ini kita bahas di pertemuan berikut, ya. 13 ayat isinya membahas orang munafik. 13 ayat. Kalau yang orang kafir punya yang di awal tidak terlalu banyak seperti ini. Jadi dikatakan kenapa banyak? Karena begitu bahayanya ini. Ya, sifat kemunafikan ini begitu bahaya. Ya, wallahu a'lam.